Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Xmode. Ya, sip. Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu, senantiasa dalam penuh keberkahan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini tanggal 3 Desember ya teman-teman, awal bulan Desember. Curah hujan sudah semakin sering, kondisi awan sering mendung. Ini matahari aja sampai jam segini belum ada muncul. Nah, ini kondisinya lahan kami seperti ini. Hari ini proses pembersihan gulma ya teman-teman, karena cuaca sudah semakin stabil, sudah semakin sejuk dan sering seperti layaknya adanya paranet alami. Ini buatan Allah ya teman-teman. Alhamdulillah, jadi kondisinya kami sudah mengambil planning untuk melakukan penyiangan gulma. Nah, ini gulmanya seperti ini teman-teman. Ini bude-bude, ini ada mbakung. Jadi gulmanya luar biasa ini teman-teman. Tapi alhamdulillah, dengan strategi ini tanaman porang kami jadi seger. Nah, ini jadi sudah tinggi-tinggi seperti ini teman-teman. Cuma ya lemes ya ini kondisinya karena kurang sinar matahari dia. Jadi ini seperti ini kondisinya. Nah, kelemahannya kalau sistem penanamannya tidak menggunakan mulsa seperti ini teman-teman. Jadi di awal memang aman dari sinar matahari karena terlindungi oleh rumput-rumputan. Tapi kalau kita mau dari awal melakukan pengamanan tanaman menggunakan tanaman naungan, ya insya Allah dari awal bisa dikondisikan aman dan langsung menggunakan mulsa. Cuma karena ini dulu tanpa mulsa dan tanpa naungan, prediksi kami curah hujan bisa turun di Oktober, ternyata mundur, tidak sesuai dengan perkiraan kami. Akhirnya kami lakukan cara penyelamatan seperti ini. Nah, cuma resikonya seperti ini teman-teman. Di musim yang sudah semakin sering turun hujannya, kita harus melakukan segera penyiangan untuk perawatan tanaman porang kita. Karena kalau porang kita nggak segera kita lakukan pemupukan, penyemprotan, nanti dikhawatirkan terserang hama dan penyakit, baik itu jamur maupun ulat, khususnya ulat-ulat yang memakan daun-daunnya. Nah, ini yang kondisi seperti di sebelah sini yang sudah kami bersihkan ya teman-teman. Ini sudah kami bersihkan dan kami lakukan pemberian mulsa organik, yaitu dari serbuk gergaji maupun jerami yang sebelah sana. Ini terus kami lanjutkan prosesnya, termasuk proses perawatan tanaman pohon durian yang baru kami tanam beberapa hari yang lalu. Nah, ini kondisi lahan yang sudah kami bersihkan seperti ini teman-teman. Kemudian kami kasih mulsa organik. Pertumbuhan rumputnya alhamdulillah hampir 90% teratasi. Tetap ada yang tumbuh ya teman-teman rumputnya, cuma tidak se ekstrim kalau tanpa ada mulsanya. Kalau untuk teman-teman yang rajin ke kebun pagi, siang, sore gitu melakukan pembersihan, ya lahannya bisa bersih, harus rajin. Tapi kalau untuk teman-teman yang punya kesibukan yang lain atau mungkin tenaga kerjanya kurang, ya mulsa salah satu solusi. Ini bisa dilihat kondisinya yang sudah dibersihkan, ya cukup lumayan bagus. Tinggal kita melakukan perawatan, pemupukan, penyemprotan rutin dan pengontrolan setiap hari ya teman-teman.
Jangan sampai tanaman porang kita terkena penyakit, baik itu ulat maupun jamur. Dari tanaman yang sudah susah-susah kita rawat dari kecil, dari mulai tanam sampai kondisi sudah siap tumbuh dan sebagian sudah besar. Kalau sudah besar terus kena jamur kan sayang, patah roboh dari pangkal batangnya. Nah, ini rumputnya ini tingginya hampir sepinggang, teman-teman. Rumput tingginya hampir sepinggang. Dan kalau proses penyiangan sudah tinggi seperti ini, teman-teman, jadi kita harus hati-hati karena hampir susah membedakan antara porang dengan rumputnya ya. Kadang malah kejabut porangnya. Makanya akan kita lakukan dengan hati-hati. Nah, ini habis penyiangan, kita sarapan dulu. Ini segarnya makan kalau di lahan, di kebun itu, biarpun beralaskan godong jati gini ya tetap segar, mantap. Sambel teri gitu ya, mantap. Ya teman-teman ya, ini yang sudah kami lakukan pemupukan juga. Nah, ini yang sebelah sini yang kemarin kami tanam durian. Nah, kalau nanam durian seperti ini, kemarin saya kasih tahu teman-teman lewat video sebelumnya. Jadi dari tanah ini harus naik sekitar 50 cm. Jadi dia ngambang ke atas, naik tanamnya, teman-teman. Terus dari polybagnya itu dia cukup beberapa senti saja, sekitar 10 cm atau 15 cm untuk menutup dari permukaan polybagnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini sudah kami lakukan penyemprotan kemarin untuk menanggulangi binatang-binatang pemakan daun, khususnya durian, karena di daerah sini belum ada tanaman durian, adanya hanya mangga, jati, pohon jati ya teman-teman, dan tanaman-tanaman pisang sama tanaman yang lain. Sehingga jenis durian ini akan menjadi menu baru di daerah sini untuk binatang-binatang. Otomatis kalau nggak kita lakukan penyemprotan, dia akan segera icip-icip tanaman baru kita ini, sehingga nanti daunnya akan dimakan di lubang-lubang ya, dibikin lubang-lubang sama dia, bolong-bolong nanti. Nah, ini seperti ini kita bikin melingkar, kemudian tengahnya seperti ini. Nah, seperti ini kita kasih kayak parit gini. Jadi kalau kita melakukan pemupukan nanti di parit seperti ini. Kemudian kalau ada hujan, air juga bisa jadi penyiram. Sebenarnya sih kalau musim penghujan nggak perlu dibikin begini karena curah hujan tinggi. Cuma karena di sini ini dataran tinggi, air gampang habis. Kami bikin seperti ini supaya kondisi kelembapan air di dalam tanahnya nanti lebih stabil. Antisipasi kalau hujan mogok beberapa hari, kadang 1 minggu gitu, diharapkan tanah tetap sejuk. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Ini tingginya hampir setengah meter, kita naiknya dari permukaan tanahnya, baru kita tanam. Ini kondisi porang-porang kita, teman-teman. Nah, kondisinya seperti ini. Yang sudah kami kasih mulsa, mulsa jerami maupun mulsa serbuk gergaji, teman-teman ya. Kalau enggak segera kita tutup dengan mulsa, ya siap-siap kita habis saldo kita di dompet hanya untuk memelihara perawatan gulma ya, hanya untuk membayar orang untuk bersih-bersih gulma terus, teman-teman. Nah, kalau untuk lahan yang sudah sering kami bersihkan, kondisinya seperti ini, teman-teman. Dia kalau tanah itu terkena sinar matahari terik, kemudian kena hujan, nah itu biasanya tanahnya mawur, teman-teman ya, mawur gitu, dicangkuli gitu lebih mudah. Tapi kalau tanah yang kondisinya
banyak rumputnya seperti ini, ya keuntungannya tanaman porangnya aman ketika terik matahari kemarin ya, masih belum hujan stabil. Tapi begitu curah hujan sudah tinggi seperti ini, kita harus segera melakukan pembersihan gulmanya. Nah, cuma memang proses pembersihan gulmanya ya harus ekstra ya teman-teman, karena tanaman rumputnya semakin tinggi, semakin besar, akarnya sudah kemana-mana. Jadi kalau kita melakukan proses pembersihan, penarikan, pencabutan itu lumayan ekstra. Jadi ini untuk sekedar berbagi ilmu saja teman-teman semuanya. Ke depan kalau bisa teman-teman kalau tanam menggunakan tanaman naungan dari awal dan menggunakan mulsa itu untuk daerah yang sering terik mataharinya ketika musim kemarau atau hujannya masih belum stabil. Tapi kalau untuk daerah-daerah teman yang kondisi lahannya bagus, cuacanya bagus, kemudian sering stabil ya nggak pakai naungan, nggak ada masalah teman-teman. Nah, ini contoh yang sudah kami lakukan pembersihan yang sudah terkena sinar matahari 3 harian teman-teman. Kondisinya sudah tegak, kemudian batangnya sudah semakin kuat. Oke ya teman-teman, sip ya. Oke ya teman-teman, ini hari ini karena awal bulan kami lakukan pemupukan untuk tanaman porang kami. Selain menggunakan pupuk-pupuk dari tanah yang kami tabur kocor, kemudian pengendalian hama penyakit, insek dan fungi, kami juga melakukan penyemprotan POC teman-teman. Pupuk organik cair yang kami pakai ini dengan cara disemprotkan. Ini biasa kami pakai di tanaman pohon durian kami teman-teman. Nah, ini yang kemarin ada teman tanya pupuk organik cair yang dipakai jenis apa. Ini yang kami pakai teman-teman, menggunakan pupuk organik plus DI Grow. Kemarin ada teman-teman yang bertanya yang digunakan pupuk cairnya apa. Kami tidak membuat sendiri karena kalau bikin sendiri agak repot, karena posisinya kami lumayan banyak kerjaan ya teman-teman. Maaf ini karena ada urusan di sana di sini, jadi kami pakai yang instan saja yang sudah tersedia di toko-toko. Ini kandungannya juga bagus sekali. Ini lengkap sekali kandungannya teman-teman. Ada penetral pH, kemudian ini kandungannya banyak sekali ini. Ada hormon, mikroba, patogen, semuanya ada ini. Nah, ini dosis pemakaiannya seperti ini, bisa dipakai. Kami menggunakan 5 ml per liter. Ini yang biasa kami pakai di tanaman durian ya teman-teman. Untuk masa pertumbuhan, ini untuk masa pertumbuhan. Kalau yang untuk masa pembuahan biasanya kami pakai yang warnanya merah tutupnya ini. Ada ininya juga ada merah-merah. Jadi ini ya teman-teman yang kami pakai. Ini sekaligus untuk menyemprot jagung dan pepaya, porangnya juga. Nanti ke depan juga untuk durian, karena durian ini masih awal tanam, belum kami kasih pupuk apa-apa. Cukup biar dia adaptasi dulu dengan lingkungan yang baru. Oke, sip teman-teman. Ini karena tangki yang kami pakai itu 16 ml. Tambah lagi dikit mas. Nah, ini karena tangki yang kami pakai ini jenis sempret, alat untuk menyemprot ini 16 liter. Ini jadinya kami pakai POC nya 100 kurang dikit ya, sekitar 16 kali 5 90 ml. Nah, kita tuangkan ke sini teman-teman. Ini kita pakai untuk nyepre tanaman porang, jagung dan pepaya. Nanti juga durian depannya teman-teman. Oke, sip. Ini lokasi yang sudah dibersihkan ya teman-teman. Kalau habis dibersihkan gini, porangnya ngelentuk, lemes-lemes, soalnya dia biasa tersangga oleh rumput kiri kanannya. Cuma karena rumputnya dibersihkan ya, dia nggak ada penyangganya.
jadi pada lemas ngelentuk gini. Nah, nanti kalau sudah ditata gulutannya 1-2 hari dia terkena sinar matahari, dapat vitamin dari matahari, dia akan mulai kuat lagi batangnya dan tegak. Oke, sip. Habis bersih-bersih rumput. Mantap ini rumputnya sampai kayak gini, teman-teman. Nah, ini rumput bawa pulang untuk kasih makan sapi. Mantap rumputnya ya, teman-teman. Rumputnya luar biasa. Ya kalau turun kok berdua. Nah, ini ya teman-teman. Ini untuk lokasi sebelah sini yang sudah dibuka, sudah dibersihkan dari gulma. Kondisinya seperti ini. Ini yang tanaman yang sudah besar, yang dulu dari bibit umbi, ini yang dari kata super, teman-teman. Ini tadi sudah mulai dibuka rumputnya, gulmanya. Kondisinya seperti ini. Jadi pada lemah gemulai, lunglai, pada loyo. Nah, ini porangnya pada loyo seperti ini, tapi tidak apa-apa, nanti akan dilakukan penataan bedengannya, gulutannya. Kemudian porangnya akan ditegakkan. Nanti kalau sudah ditegakkan, kena matahari 1-2 hari ke depan, insya Allah sudah kuat-kuat batangnya, teman-teman. Tapi ya, alhamdulillah, dengan naungan rumput selama musim hujan belum lancar kemarin, panas terik sekali ya teman-teman, akhirnya selamat juga porang-porang yang kami tanam. Kondisinya seperti ini. Nah, ini nanti tinggal ditegakkan yang pada lemes-lemes gini. Nah, nanti dia akan seperti ini, teman-teman. Jadi lakukan penataan gulutan dulu, bedengan. Nah, ini Mas Suprat, pejuang tangguh kami. Nah, ini tanaman durian yang kemarin beberapa hari yang lalu sudah kami tanam. Alhamdulillah ini sudah bisa beradaptasi dengan lokasi baru. Nah, seperti ini ya teman-teman, kami lakukan penggulutan kayak gunung gini. Nah, kemudian di bagian tengahnya kita kayak bikin tempat, kalau gunung itu ya kayak laharnya gitu, teman-teman. Nah, itu nanti untuk menampung kalau hujan turun, nanti dia akan kayak tersirami air di situ. Ya, sebenarnya sih kalau musim hujan biasanya jarang dibuatkan gini untuk daerah-daerah yang kecukupan airnya bagus. Tapi karena di tempat kami ini termasuk dataran tinggi, jadi kalau nggak dibuatin begini, air itu cepat hilang, lari ke parit-parit sampai ke bawah sana, teman-teman. Karena lokasi kami ini termasuk agak tinggi atau paling tinggi di daerah sini. Yang lainnya sana jurang-jurang, tebing-tebing. Oleh karenanya itu kami buat tetap seperti ini, sistem begini, karena ini seperti menggunung, sehingga nanti kalau ada telatnya hujan pun kita tinggal ngisi airnya di sini. Air tidak lari ke sini, nggak bluber ke sini ya teman, dia fokus bisa atas sini. Nah, nanti kalau sudah musim kemarau atau pertumbuhannya sudah bagus lah istilahnya, nanti kita lakukan pemupukan melingkar di luar sini, ditajuk terluar sini pelan-pelan. Nanti kita tambah lagi, kita tarikkan tanah dari sini lagi gitu, di paritnya akan semakin melebar, semakin melebar, semakin melebar. Jadi setiap 3 bulan sekali parit ini akan semakin melebar, parit akan semakin melebar. Jadi tanaman porang yang di sekitar sana sini sengaja kami geser dikit-dikit untuk pindah ke lokasi yang masih kosong-kosong. Oke ya teman-teman, update hari ini perkembangan porang di lokasi kebun kami keluarga Exmood. Alhamdulillah kondisinya semua aman. Ini yang sudah dilakukan penyiangan, yang sudah diberikan mulsa jerami, yang di bawah pagar-pagar itu yang ukuran super dulu dari bibit umbi. Alhamdulillah semua perkembangan bagus. Hari ini tadi awal bulan habis kami lakukan penyemprotan
POC, pupuk organik cair ya teman-teman. POC kami semprotkan setiap 15 hari sekali. Terus kemudian fungisida, pestisida juga kami semprotkan 15 hari sekali teman-teman. Karena ini musim hujan, rawan sekali muncul hama dan penyakit. Tapi kalau musim mendekati kemarau itu biasanya cukup 1 bulan sekali. Oke ya teman-teman, sementara video kami sampai di sini dulu. Semoga video yang kami bagikan lewat review kali ini bisa memberikan manfaat, bisa berbagi pengalaman, dan cerita yang kami berikan ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Sip, saya doakan semoga tanaman teman-teman semuanya senantiasa subur, hijau royo-royo, dan kelak bisa panen sesuai yang diharapkan. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Xmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.